Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan. Dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang sakit, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarga yang ada di rumah dan sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar dari persoalan ekonomi yang kita hadapi teman-teman. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke berbagai media. Ini ada berita dari kutip.co tentang berbagai modus penipuan di dalam P-Network. Kemudian dari media yang bernama Berita Bulukumba, ada juga media yang memberitakan tentang penipuan baru meminta koin P menjelang open mainnet. Dan ada lagi berita yang hati-hati penipuan, P-Network trademark dilarang untuk hal ini teman-teman. Ini menurut analisa saya pribadi, banyaknya penipuan yang mengatasnamakan P-Network kemudian menjual logo atau menjual nama besar dari P-Network. Ini di satu sisi adalah sebuah hal yang negatif. Namun kalau kita berbicara dari sisi positifnya teman-teman, di sini kita melihat bahwa ternyata P-Network yang banyak dikatakan tidak berharga, ini ternyata merupakan sesuatu yang memiliki harga luar biasa. Karena faktanya kita lihat banyak sekali orang berusaha keras menipu bagaimana caranya mengambil koin P milik orang lain dengan cara-cara ilegal. Misalkan seperti modus penipuan meminta koin P-Network teman-teman. Artinya di tengah maraknya berita negatif tentang penipuan yang menjual nama P-Network, ini juga adalah sebuah sinyal positif bahwa ternyata koin P itu ternyata memiliki harga walaupun hari ini belum open mainnet teman-teman. Nah, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter. Ini ada sebuah update informasi terbaru dari Fireside P dengan follower sekitar 4.000. Kita tahu bahwa P-Network ini adalah sebuah proyek cryptocurrency terdesentralisasi, baru-baru ini memperkenalkan fitur peringatan baru yang dirancang untuk melindungi pengguna dari penipuan. Fitur ini mengingatkan pengguna untuk berhati-hati saat diminta untuk mentransfer P teman-teman, dengan menekankan pentingnya memverifikasi identitas penerima sebelum memulai transaksi apapun. Jadi video ini akan membahas detail tentang fitur baru ini dan memberikan wawasan berharga untuk mencegah penipuan terkait P-Network teman-teman. Jadi fitur peringatan baru yang disebut menghindari penipuan P ini muncul saat pengguna mencoba mentransfer P ke penerima yang tidak terdaftar di kontak mereka teman-teman. Jadi prompt ini berfungsi sebagai pengingat penting untuk berhati-hati dan menghindari mentransfer P ke individu atau entitas yang tidak dikenal. Jadi fitur ini menyoroti sifat tidak dapat dibatalkan dari transaksi P, menekankan perlunya kehati-hatian dan verifikasi sebelum melanjutkan teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini teman-teman, ini ada semacam fitur pada saat kita mau mengirimkan koin P kita. Ini ada warning dari core team, apakah engkau mengenal dompet ini. Jadi kalau ini dompet ini tidak masuk dalam daftar misalkan security circle kita atau bukan masuk dalam daftar referral kita, akan keluar tulisan seperti ini teman-teman. Ini kalau berdasarkan postingan dari akun Twitter ini. Sehingga ini adalah sebuah upaya yang luar biasa karena hari ini banyak sekali orang mentransfer kemudian tidak dibayar teman-teman. Ada beberapa laporan misalkan di wilayah saya ada orang jual beli P, jadi koin P-nya ditransfer tetapi
pada saat koin Pi berhasil dikirim, ternyata oleh pembelinya uangnya tidak dikirim. Nah, ini adalah sebuah resiko pada saat kita berdagang jual beli Pi di pasar gelap, teman-teman. Sehingga akhirnya ada fitur baru ini dari core team yang menuliskan apakah engkau mengenali pionir yang akan kita kirimi koin tersebut. Ini ada penekanan seperti ini. Jadi kita anonymity dan sifat terdesentralisasi dari Pi Network ini memang telah menjadikannya target yang menarik bagi para penipu. Individu-individu ini sering mengeksploitasi alamat dompet publik di Pi blockchain untuk mengidentifikasi korban potensial dan meminta transfer saldo Pi mereka. Untuk lebih memperdaya, biasanya para penipu sering membuat akun palsu menggunakan nama admin, seperti misalkan admin wallet atau admin Pi Network wallet untuk mendapatkan kepercayaan dan supaya para pionir tidak menaruh curiga, teman-teman. Jadi di tengah maraknya penipuan yang mengatasnamakan Pi, teman-teman, ini penting untuk mengadopsi langkah-langkah keamanan yang waspada untuk melindungi koin Pi Anda. Ada beberapa strategi kunci untuk melindungi koin Pi kita. Jadi yang pertama, selalu memverifikasi identitas penerima, teman-teman. Sebelum kita mentransfer Pi atau mengirimkan koin kita, usahakan selalu memverifikasi identitas penerima. Kita harus upayakan untuk memeriksa apakah mereka adalah kontak terpercaya di dalam daftar kita, atau mungkin apakah kita memiliki koneksi yang bisa diverifikasi tentang kejujuran dari pembeli atau orang-orang yang akan berinteraksi dengan kita, teman-teman. Kemudian juga yang kedua, ada saran untuk selalu menghindari menggunakan WiFi publik, teman-teman, karena menggunakan jaringan WiFi publik, jaringan ini lebih rentan terhadap pelanggaran data dan upaya peretasan. Dan yang paling penting, teman-teman, yang perlu sangat kita lakukan adalah selalu menyimpan dengan aman dan rahasia frase sandi wallet kita, teman-teman. Jangan pernah diberikan kepada siapapun. Kemudian yang paling penting juga secara teratur mengupdate informasi dari saluran resmi dari core team, teman-teman. Jadi selalu update informasi seperti ini kalau kita lihat di saluran core team untuk mendapatkan info-info terbaru. Jadi kesimpulannya, teman-teman, dari postingan Fireside Pi ini, fitur peringatan baru. Jadi pada saat kita mau mentransfer koin Pi akan muncul peringatan dalam bahasa Inggris apakah engkau mengenal dompet yang akan kita kirim. Jadi fitur peringatan baru yang diperkenalkan oleh core team ini merupakan langkah yang disambut baik untuk meningkatkan keamanan pengguna dan melindungi Pi kita dari penipuan. Namun penting juga bagi para pionir untuk tetap waspada dan mengadopsi langkah-langkah proaktif untuk melindungi kepemilikan koin Pi mereka. Dengan mengikuti pedoman yang kita bahas di video ini, kita dapat meminimalkan resiko untuk menjadi korban penipuan dan memastikan keamanan koin Pi kita, teman-teman. Oke, demikian update informasi, teman-teman. Tetap semangat klik petirnya dan jangan lupa diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.